Haruskah kita bersikap egois? Haruskah kita bersikap tidak peduli dengan orang lain? Kenapa kita harus memikirkan orang lain, sekali-kali memikirkan kebahagiaan diri sendiri? Bagaimana sih ternyata kebahagiaan itu nggak muncul dari apa yang ada di dalam diri kita doang gitu. Dan bagaimana kebahagiaan itu bergeser maknanya. Itu shifting dalam hidupku sendiri. Saya nggak bakal ditepuk tanganin tadi. Halo warga sipil sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sipil semua nggak nih? Ya non sipil keluar dulu lah. Agak takut kita sekarang. Oke teman-teman, di sini maaf ya duduk, soalnya udah malam, umur juga udah 30 tahun ke atas. Yang udah 30 tahun mungkin udah ngerasain ya, capek banget pinggang itu rasanya. Jadi mungkin di sini aku bakal sharing cerita, bakal sharing apapun yang aku pikirin, dan sangat bisa teman-teman untuk tanyakan, bantah atau diskusikan dan lain sebagainya. Jadi untuk sesi kali ini aku nggak pakai slide karena aku pengen lebih dekat gitu. Jadi pengen lebih cerita aja, kayak kontenku kan ada selain DokuVlog ada yang teman makan ya. Teman makan itu konten yang nggak ada aku edit, nggak ada aku tambahin b-roll, nggak ada aku tambahin footage lainnya, udah aku ngobrol aja. Dan kali ini treatmentnya sama kayak gitu. Nah itu alasan kerennya, alasannya aku lupa aja bawa slide gitu. Kayak sibuk banget ya udahlah. Oke teman-teman, kita bakal ngomong soal egoisme, soal haruskah kita bersikap egois, haruskah kita bersikap tidak peduli dengan orang lain, kenapa kita harus memikirkan orang lain, sekali-kali memikirkan kebahagiaan diri sendiri. Kalau kita ambil dalam kajian filsafat atau perspektif filsafat, kita bakal bicara banyak hal tuh. Utilitarian, kita bakal ketemu teori-teorinya Kant, Aristoteles juga sempat bahas, tapi aku kira udah terlalu berat lah kita ngebahas dari perspektif filsafat. Aku punya cerita yang kebetulan terjadi sama hidupku sendiri tentang bagaimana sih ternyata kebahagiaan itu nggak muncul dari apa yang ada di dalam diri kita doang gitu. Dan bagaimana kebahagiaan itu bergeser maknanya. Itu shifting dalam hidupku sendiri gitu. Aku mulai ceritanya dari aku sekitar 2012, 11 tahun yang lalu. Ya nggak, 13 tahun yang lalu. 2012, 12 tahun yang lalu. Bego banget. Ya dari 2012 waktu aku lulus kuliah. Aku tipikal orang yang waktu lulus kuliah ya, itu mikirnya ya udah aku pengen hidup, menikmati hidup. Pengen nikah di usia 35 tahun, pengen living my life gitu, YOLO gitu kan, pengen mengeksploitasi apapun, pengen ngelakuin apapun dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak sampai dalam waktu 3 tahun, keputusan itu berubah gitu. Tiba-tiba aku nikah di usia 23 tahun. Di usia 23 tahun baru bekerja aku menikah. Waktu itu orang-orang yang udah kenal aku, yang emang udah dari temenan dari kuliah atau teman-teman nongkrong lainnya, itu kaget aku nikah di usia secepat itu gitu. Lu DP duluan ya katanya gitu. Atau pas aku bilang istriku hamil pasti dihitung sama orang. Iya nih istri gue baru hamil, insya Allah HPL-nya bulan Maret. Mata orang itu pasti ke atas tuh. Kayaknya lu baru nikah Juni deh. Ya gitu lah, karena circle, karena tongkrongan pada kaget aku nikah cepat karena aku menemukan seseorang yang kupikir tepat untuk hidupku gitu. Dan ya drive-ku waktu itu adalah aku selama ini ngerasa hidupku flat, nggak ada tujuan, tapi ketika ketemu beliau, istriku ini, aku ngerasa aku punya kebahagiaan yang pengen aku tuju nih. Dan kebahagiaan itu adalah dia gitu. Jadi setiap every single day aku tuh mikirin gimana sih cara bikin dia senang, gimana sih cara bikin dia ketawa, gimana sih cara bikin dia tuh bersyukur ketemu aku, bersyukur punya aku yang kayak gini gitu. Maksudnya kayak yang nggak punya apapun, ganteng juga enggak, kaya juga enggak, maksudnya supaya dia bisa menikmati waktu bersamaku. Karena kan aku takut ya, cepat atau lambat dia sadar kalau wah cowoknya kayak gini doang gitu. Jadi aku mau nge-treat dia lebih baik. Dan kami menikah. Dan ternyata pernikahan itu nggak seindah yang dibayangkan. Udah ada yang menikah di sini? Tunjuk tangan dong. Oh,
dikit banget. Atau yang udah nikah tapi nggak mau ngaku nikah di sini kan? Sering itu di kota-kota besar. Ya udah. Diam kan ya. akhirnya aku menikah. Ternyata kehidupan pernikahan itu, nikah nggak cukup dengan cinta kan, harus memenuhi kebutuhan. Dan polemik yang terjadi dalam rumah tangga, dalam kehidupan sosialku, dalam keluargaku ternyata sangat-sangat dinamis gitu. Dalam ya aku harus ngobatin orang tua secara ekonomi jatuh, aku harus ngidupin beberapa keluarga, aku harus ngidupin istri, anak, dan kita pun terpisah. Karena dia harus mutasi keluar waktu itu ke luar Jawa di kota Padang. Jadi kita harus ngalamin yang namanya long distance marriage. Jadi kebutuhan ekonomi itu sangat-sangat perlu di situ. Aku bayang beberapa tahun dalam hidupku, aku PNS Kemenkyu waktu itu. Yang secara stereotip orang-orang pasti dengar, duitnya pasti banyak. Ya enggak? Betul? Enggak juga sebenarnya. Tapi cukup lah. Enggak mungkin orang Kemenkyu itu hidup susah gitu. Aku bisa amini itu. Cuman ya dalam kenyataannya, dalam keadaanku waktu itu hidupku sangat-sangat sulit. Karena banyak sekali pos-pos yang harus aku penuhi gitu. Dan aku terpaksa nge-grab, aku terpaksa nyari sampingan lain, jualan beras di pasar Jatinegara, padahal pegawai Kemenkyu. Itu terjadi dalam hidupku. Sampai aku lupa makna kebahagiaan itu apa gitu. Sampai aku lupa apa sih yang harus aku lakuin dalam hidup. Dan menurutku ya mustahil orang sedih dan frustasi kalau uangnya banyak. Ada yang mikir kayak gitu nggak? Selama duit kita banyak kayaknya lebih enak nangis di apa? Lebih enak nangis di Alphard daripada di sepeda gitu kan, daripada di Mio gitu kan. Dulu aku juga mengamini itu gitu. Tapi setelah punya Alphard beneran, alah, salah. Enggak. Ya, cara berpikir seperti itu tuh muncul. Cara berpikir kalau, oh iya, intinya kalau selama aku cukup, aku bakal bahagia gitu. Yang penting mengejar kecukupan ini. Dan aku bekerja ekstra keras untuk itu bertahun-tahun. 2020 aku mulai nge-YouTube, ternyata AdSense lumayan, endorse lumayan. Penghasilan langsung naik drastis tuh. Terus 2021 Bitcoin ATH. Ada yang nge-hold Bitcoin di sini? Ada yang ngikutin kripto di sini? Masa nggak ada sih? Ada lah ya. 2021 itu sekitar 69.000 waktu itu. 69.000 $1. Jadi tahun 2012 aku beli sekitar 400 koin. Harganya waktu itu sekitar $6, $7. Nah 2021 itu harganya $6 itu jadi $68.000. Itu yang bikin aku keluar PNS. Kalau enggak aku enggak akan keluar. Oh aku udah cukup hidup. Intinya aku bakal terbuka karena ini kan forum tertutup juga, teman-teman juga sedikit kan, maksudnya ya lebih dekat. Segala pemenuhan material ini ternyata mampu gitu, berhasil. Ya, aku mencapai taraf hidup yang mungkin belum pernah aku rasain sebelumnya. Aku bisa ngebahagiain anak, anak mau jalan kemana aku jalan, segala macam. At the end of the day, ternyata apa yang kupikir tentang kebutuhan diriku soal uang, soal materi, soal lain sebagainya, itu menabrak realita. Ternyata ya namanya kebahagiaan itu nggak muncul dari situ. Dari kerja kerasku selama ini untuk memenuhi kebutuhan aku dan orang-orang terdekatku, ternyata itu menghasilkan konsekuensi yang membuat waktuku bersama keluargaku semakin berkurang. Kami terlibat banyak konflik yang sangat-sangat parah. Kami terlibat banyak cekcok, kami terlibat banyak benturan, dan akhirnya mau uang seberapa banyak pun, yang aku butuh cuman waktu tenang bersama keluarga, waktu damai bersama keluarga, waktu cerita sama istriku, waktu main sama anakku, dan aku bisa nukarin apapun untuk itu. Gitu. Itulah yang terjadi dalam hidupku belakangan ini, dan di situ aku makin sadar kalau ternyata kebahagiaan cuma diukur dari pencapaian pribadi, maka kita akan selesai dengan sangat cepat. Tapi jika kebahagiaan itu kita ukur dari orang-orang terdekat kita meletakkan kebahagiaan kita muncul dari kebahagiaan orang lain, maka itu akan berlangsung lebih lama dan everlasting. Itu yang aku rasain.
Kalau ditanya orang, cita-cita lu apa, Per? Lu pengen di masa depan kayak gimana? Lu mau dikenal sebagai apa? Cita-cita aku cuma satu dan akan selalu begitu. Aku cuma mau jadi bapak yang keren. Yang mana anakku cuma bilang yang mana anak aku itu dengan sangat bangga bilang, gue anaknya Ferry Irwandi. Dan itu yang membuat aku bertahan sampai sekarang. Dengan menjaga alasan kebahagiaan ini meletakkan kepada orang-orang terdekat, dengan memberi kepada orang-orang terdekat, dengan menyayangi ke orang-orang terdekat, aku bisa sedikit demi sedikit menjalani hidup lebih lama dari sebelumnya. Itu yang aku rasain. Dan makanya sesuai topik ini, kenapa sih dalam hidup itu kita nggak cuma mikirin diri kita sendiri? Ya karena itu tadi, kalau cuma mikirin kita sendiri, ya dalam beberapa tahun kita akan bosan gitu. Dalam beberapa tahun kita akan bingung dan bertanya apalagi yang kita tuju, apalagi yang kita mau. Cita-cita itu nggak penting tinggi teman-teman, tapi yang penting cita-cita itu jelas gitu loh. Dan apa yang lebih jelas dari hubungan sosial gitu, atau orang-orang yang berharga dalam hidup. Dan menempatkan orang-orang berharga dalam hidup itu akan membantu kita lebih baik dalam mengejar apapun yang kita mau. Itu yang terjadi dalam hidup saya gitu. Tapi balik lagi kalau kita bicara keilmuannya, ya kita bisa belajar apa yang Kant bilang soal moral universal, bagaimana etika itu penting, bagaimana itu dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam topik dan ranah egoisme ini, maka yang kita perlukan adalah kebaikan kita kepada orang lain, kepedulian kita kepada orang lain. Yang paling mendapatkan banyak manfaat itu justru diri kita sendiri ketika kita bisa peduli dengan orang lain. Itu sih. Oke, sedikit cerita tentang bagaimana memikirkan orang lain, bagaimana menepikan egoisme. Aku juga sempat ngikutin TikTok belakangan ini. Ada yang tahu dramanya Rockefeller nggak sih? Tahu atau nggak tahu? Jadi Rockefeller, orang anak muda 19 tahun, dia bikin video penghasilan dia 50 juta, udah jadi manajer umur 19 tahun gitu. Aku wonder betapa gampangnya kita untuk tersakiti dan tersinggung ya. Jadi kita, dan ada yang niat beneran loh, niat beneran nyari tahu Rockefeller gimana sampai bikin video berjilid-jilid, cuman untuk memvalidasi kalau enggak, ini pembohong nih, ini halu nih gitu. Dan akhirnya menyiksa dirinya sendiri, harus tutup akun lah, harus hapus video lah dan lain sebagainya. Lu bayangin manusia bisa terganggu dengan pencapaian orang lain coba. Nah kalau memang harus mikirin diri sendiri, justru di ranah seperti itu, Rockefeller ini nggak akan jadi masalah kalau kita semua itu cuma fokus pada tujuan kita. Toh dia nggak nyebarin hoax, dia nggak ngomong suatu hal yang bisa merugikan semua orang. Ya dia mau ngaku penghasilannya 50 juta, 100 juta, benar atau tidak ya urusan dia. Dan itu nggak ngeganggu pet kita sama sekali. Dan sekarang orang-orang protes, dia jadi viral, dia jadi rame, ternyata terbukti dia beneran kerja kayak gitu, makin nggak terima lagi. Bayangin masalah kayak gini muncul, berderet-deret jadi domino effect, cuma karena manusia terganggu ketika dia ngelihat orang lain lagi ngebanggain apa yang dia punya dan apa yang dia dapat. Nah kalau kita punya mentality kayak gitu, seumur hidup kita akan tersiksa gitu. Kita buka Instagram, melihat teman kita sukses punya anak, kita kesel. Kita buka Twitter ngelihat teman kita ngapain gitu, kita kesel. Nah seharusnya energi untuk diri sendiri itu malah diplot di hal-hal seperti itu. Jujur, to be honest, ketika kita bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, selalu ada alasan kita untuk menikmati hari gitu. Aku bisa cuma bahagia gitu ngelihat temanku lagi pergi liburan atau lagi main sama anaknya atau lagi ngapain gitu. Dan itu benar-benar bisa jadi mood booster. Dan jangan pernah ngerasa kalau, oh iya, selalu ngebanding-bandingin, oh pencapaian orang kayak gini, berarti gue gagal, berarti gue ini. Nah bukannya mikir maju atau bukannya mikir, oh gimana gue lebih baik, malah dia ini kayaknya mencurigakan nih, Sofius nih. Dia pasti bisa dapat jabatan ini karena berapa banyak energi kita yang terbuang teman-teman. Kecuali orangnya itu kebohongannya merugikan publik ya, kayak bilang COVID itu ada chipsnya, atau kayak bilang lu bisa nyetak mata uang sesuka hati, itu kan merugikan publik.
atau kayak bilang exit liquidity, itu kan merugikan publik ya. Itu nggak apa-apa di bashing. Tapi kalau yang kayak gitu ya udah santai aja. Nah, day by day, step by step, hidup kita bakal jauh lebih baik. Boleh dicoba loh. Dulu tuh cuma karena aku ngelihat temanku bisa namatin God of War, aku seneng gitu. Wah keren nih, ngelihat dia seneng bisa seneng. Jadi ya mentalitas seperti itu akan menjaga hidup kita lebih baik. Itu sih. Masih ada 5 menit lagi, ada pertanyaan teman-teman? Ya Mbak, Mas, oke. Oke, terima kasih. To be honest, saya Desi. Ya Mbak Desi, salam kenal. Bang Ferry, to be honest, saya adalah penikmat jurnal Parubaya. Ada satu momen, saya mungkin tidak bertanya, tetapi memantik ada satu peristiwa yang terjadi di Bang Ferry yang kemudian di-share di kontennya yang juga kemudian relate pada peristiwa saya begitu. Yang menjadi teman merenung saya itu adalah konten tentang bahwa bahagia itu nggak akan lama gitu. Mungkin teman-teman di sini bisa sedikit mendengar apa yang dimaksud dengan Bang Ferry terkait konten itu, karena itu penting banget gitu lah. Ada ternyata secara saintifik itu bisa dijelaskan. Terima kasih. Simpelnya kayak gini, kita tuh lebih gampang mengingat rasa sedih daripada rasa bahagia, karena bahagia itu diproduksi oleh hormon. Ini mungkin bisa dijelaskan ke orang yang mengerti neuroscientific ya. Jadi misalnya kayak pemicu ala kebahagiaan kayak lu ngerokok atau lu menikmati sesuatu gitu, atau lu minum atau apa, itu dopamin meletup-letup, segala macam itu muncul dan itu akan berlangsung sebentar, kuat, tapi hilang. Makanya kita lebih gampang untuk merasakan yang namanya rasa sedih, patah hati, ataupun rasa sakit hati gitu. Misalnya kita diputusi mantan kita udah 20 tahun yang lalu. Mungkin dalam harian itu tidak mengganggu gitu. Cuman ketika kita mencoba untuk mengingat, rasa sakitnya masih sama. Dia enggak? Nah beda cerita ketika kita bicara kebahagiaan nih. Diputusinnya bikin sakit, tapi kita akan sangat sulit mengakses rasa yang kita rasakan ketika kita nembak pasangan itu. Misalnya cowok ke cewek gitu, kita nembak ceweknya, dia terima. Itu kan waktu itu kita ngerasain bahagia banget. Tapi itu akan berlangsung cuman di momen kita nembak, dia bilang iya. 3 hari 4 hari semuanya ya balik lagi ke settingan normal. Jadi ya bahkan ada orang yang ngomong gitu, apa benar manusia perlu bahagia gitu. Karena sifatnya yang sangat-sangat fragile. Mengejar kebahagiaan itu sifatnya fragile, apalagi di diri sendiri. Tapi ketika menempatkan kebahagiaan kita adalah ketika membuat orang lain bahagia, maka hal itu bisa berlangsung terus-menerus, apalagi ke orang-orang terdekat. Misalnya punya keluarga, punya anak, melihat anak tumbuh sebagaimana yang kita pengen, setiap hari ada alasan kita untuk bahagia. Jadi terus ditambah akumulatif, compounding kebahagiaannya kan ya. Tiap-tiap momen kita selalu merasakan kebahagiaan yang sama. Ke istri, ke suami, ke teman terdekat dan lain sebagainya. Makanya balik lagi ke tema egoisme tadi, ketika kita egois, ketika kita cuma memikirkan diri kita sendiri, kita ya rugi. Karena kita akan sangat terbatas untuk merasakan yang namanya kebahagiaan. Percayalah teman-teman, mendapatkan uang 1 miliar itu senang, senang. 4 hari kemudian ya udah, euforianya hilang. Tapi coba diputusin pacar, diselingkuhin misalnya. 4 hari bukan hilang, tambah stres, tambah gak bisa tidur dan lain sebagainya. Karena pengikat di otak kita itu lebih gampang untuk mengikat yang namanya emosional sedih, negatif, dan itu tertanam di kepala. Tapi kebahagiaan itu cuma sensasi, keadaan yang tidak bertahan selamanya dan bisa hilang begitu saja gitu. Nggak ada orang yang bisa, banyak orang yang bisa bertahan sedih dalam waktu yang lama, tapi sulit untuk bahagia dan euforia dalam waktu yang lama. Itulah kenapa lingkup kebahagiaan ini harus kita perluas. Salah satunya caranya adalah dengan berdaya buat orang lain gitu. Itu sih. Kita lebih. Oke, ada lagi satu lagi. Ya Mas yang tadi deh, yang di situ yang pakai topi. Ya.
Selamat malam Bang Ferry. Malam. Saya Iqbal Darmansyah. Izin bertanya, bagaimana sih untuk membangun mentalitas biar biasanya kan yang muda yang sering banget egois sama dirinya sendiri. Gimana caranya biar kita dari muda tuh nggak hidup egois dan lebih peka terhadap sesama? Terima kasih. Satu, gimana supaya menekan rasa egois dalam diri sendiri ya. Kadang ya kita perlu memikirkan diri sendiri, itu penting. Kadang terlalu too much giving, ngasih ke orang juga bukan hal yang baik sebenarnya. Tapi di satu sisi ya balik lagi. Pertama kita harus bisa benar-benar ngerti rasa atau arti orang buat diri kita. Kedua, kamu bisa nempatkan diri kamu, apa rasanya ketika ada orang yang peduli sama kamu? Sedikit aja, misalnya kayak gini, aku selalu mikir, ketika orang nge-storyin sesuatu nih, dia nggak harfiah ngomong apa yang dia inginkan dan rasakan, dia ngasih simbolik. Dan ketika kita ngelakuin itu, apa yang ada di kepala kita ketika kita ngasih kode itu atau kayak nunjukin kita sedih walaupun nggak sedih, apa hal yang paling menyenangkan dan yang paling pengen kita dapatkan ketika kita nunjukin hal kayak gitu? Respon orang lain kan. Ditanyain kamu kenapa, just it gitu, walaupun kamu nggak bakal tahu kamu bakal jawab apa. Aku selalu bilang, kemampuan public speaking yang bagus mungkin bisa buat kamu dilihat hebat sama orang. Tapi kemampuan mendengar yang baik itu bisa nyelamatin hidup orang. Cuma karena kamu kenapa aja orang bisa ngerasa ada yang peduli nih sama gue. Dan aku rasa dengan rasa seperti itu, dengan alasan seperti itu udah cukup kuat untuk membuat kita berpikir, oh ya, kita nggak bisa selamanya egois. Karena ketika kita berbuat baik ke orang lain atau kita peduli dengan orang lain, maka kebaikan dan kepedulian itu juga akan kembali kepada kita. Ya ini hal yang bagus, kenapa nggak dilakuin? Jadi kadang juga mikir tuh, banyak beberapa orang yang emang apa ya, butuh pertolongan banget, tapi karena society udah seperti ini gitu, orang itu ragu untuk nyeritain apa yang dia khawatirkan karena dia udah ngerasa no one care gitu. Tapi kita semua ini punya kindness sebenarnya, nggak harus ke semua orang, tapi ke orang-orang yang terdekat aja, itu tuh bakal meaningful. Bisa jadi cuma karena ya udah lu cerita aja sama gue, terus dia cerita kita nggak ngerti, gue nggak ngerti sih, tapi gue pengen lu lebih baik aja. Bisa getting better gitu, bisa pulih. Kalau ada apa-apa butuh jalan, ayo. Cuman kalimat yang effortless seperti itu aja udah bisa meaningful buat orang lain. Jadi ya cara menekan egoisme adalah selalu ingat kita makhluk sosial. Kita juga butuh kadang rasa kepedulian sama orang lain. Dan ketika kita dalam state yang oke dan ada orang lain yang enggak, dan kita bisa bantu tanpa mengurangi nilai apapun dari diri kita, ya kenapa nggak kita lakukan? Dan ketika kita lakukan itu menyenangkan buat kita. Nah, hal-hal kayak gitulah yang akan meredakan sisi egois setiap orang, apalagi anak muda, gitu sih. Oke, sip. Udah 20 menit, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa ditanyakan di kesempatan yang lain. Intinya ya, semoga bermanfaat lah ya, sedikit dan banyak. Terima kasih sharingnya, saya Ferry Irwandi, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih.